Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. إخواني وأخواتي kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, biiznillah kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian kita, mencoba untuk membaca kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan al-masail, masalah-masalah yang disebutkan oleh beliau pada bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab menyeru manusia kepada syahadat la ilaha illallah. Dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Kita akan masuk ke bab baru, yakni babun tafsirut tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah. Bab penjelasan tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Bab penjelasan tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab ini merupakan bab untuk menjelaskan kepada kita semua setelah penulis menjelaskan keutamaan tauhid, setelah penulis menjelaskan bab-bab sebelumnya terkait dengan pembahasan tauhid, di mana yang terakhir adalah bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, bab menyeru manusia kepada syahadat la ilaha illallah. Maka setelah menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, maka penulis ingin menjelaskan kepada kita tentang hakikat tauhid itu. Maka beliau menyebutkan bab ini, babun tafsirut tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah. Bab penjelasan tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Walaupun pada awal pembahasan kitab ini kita secara singkat telah menjelaskan tentang tauhid itu apa. Tentang tauhid itu apa? Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam asma dan sifatnya. Artinya seorang yang bertauhid adalah orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ia meyakini tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang mematikan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan manfaat dan menolak mudarat selain Allah. Kemudian juga dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah Allah, artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, ia tidak meminta kecuali hanya kepada Allah,
ia tidak takut kecuali hanya kepada Allah, ia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, dan begitu seterusnya. Kemudian ia juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam asma dan sifat. Ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, yang tidak ada seorang pun dan siapapun yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid, yang secara garis besar telah kita jelaskan pada awal pembahasan kita tatkala kita membahas kitab yang ditulis oleh beliau ini. Jadi di sini penulis akan membawakan dalil-dalil kepada kita semua tentang penjelasan tauhid, dan juga penulis akan membawakan dalil-dalil tentang penjelasan syahadati alla ilaha illallah. Ya, syahadat la ilaha illallah. Di mana juga pernah kita singgung bahwa la ilaha illallah ini memiliki dua rukun. Ya, kalimat syahadat yang kita ucapkan memiliki dua rukun. Yang pertama la ilaha, rukun yang pertama, kemudian rukun yang kedua illallah, yang disebut dengan penafian dan penetapan. Ya, la ilaha ini penafian, artinya kita menafikan sesembahan. Karena ilah artinya al-ma'bud, ilahun artinya al-ma'bud. Ya, al-ilahu atau ilahun itu dalam bahasa diartikan dengan yang disembah. Ya, ilahun artinya al-ma'bud, yang disembah. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala ilah yang ada di langit dan ilah yang ada di bumi. Ya, maksud ilah di sini adalah ma'bud. Dialah Allah sesembahan yang disembah di atas langit, dan dialah Allah sesembahan yang berhak disembah di atas muka bumi. Karena makna ilah artinya ma'bud, yang disembah atau yang diibadati. Ini rukun yang pertama, la ilaha, artinya tidak ada sesembahan. Ini penafian. Ya, kita menafikan sesembahan dari semuanya. Kemudian rukun yang kedua apa? Illallah. Ini al-itsbat atau penetapan. Sehingga tatkala kita menafikan sesembahan dari semuanya, maka kita tetapkan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ini makna la ilaha illallah yang disebutkan oleh para ulama dengan ungkapan mereka, la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah di atas atau di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bab yang akan dijelaskan oleh penulis, bab penjelasan tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Dalil yang pertama yang beliau bawakan ayat dalam surat Al-Isra, ya, ayat 57. Surat Al-Isra ayat 57. Ini penjelasan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ini merupakan ayat yang dijadikan oleh penulis sebagai penjelasan tentang tauhid dan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladzina yad'un, orang-orang yang mereka seru itu. Ya, jadi orang-orang musyrik, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam tafsir para ulama, tatkala para ulama kita mentafsirkan ayat sebelumnya ayat 56. Ya, di mana di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang menyembah selain Allah. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi. Katakanlah kepada mereka ya Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah itu yang kalian ibadati, panggillah mereka. La yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila. Di mana sesembahan yang kalian sembah tersebut tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kemampuan
untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memiliki kemampuan untuk memindahkannya. Para ulama ahli tafsir mengatakan yang disembah oleh orang-orang musyrik adalah malaikat. Yang disembah oleh orang-orang musyrik adalah Isa putra Maryam. Yang disembah orang-orang musyrik adalah Uzair. Di mana tiga ini adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan kemuliaan yang sudah kita maklumi. Nabi Isa juga alaihi salatu wassalam adalah hamba yang sangat mulia. Sebagaimana Uzair juga hamba yang sangat mulia. Ya, Uzair merupakan hamba yang sangat mulia. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir menyembah malaikat, ada menyembah nabi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka ya Muhammad, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi. Serulah, panggillah orang-orang yang kalian sembah selain Allah itu. Apakah dia malaikat, ataukah dia Isa, ataukah dia Uzair? Serulah mereka itu. Minta kepada mereka sesuatu, minta kepada mereka manfaat, minta kepada mereka agar kiranya mereka bisa menolak mudar. Dan ketahuilah kata Allah, la yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Semua mereka itu tidak mampu menghilangkan dari kalian kesulitan. Semua mereka itu tidak mampu menghilangkan dari kalian mara bahaya dan juga tidak bisa memindahkannya dari kalian. Karena mereka tidak memiliki kemampuan apapun. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah. Mereka makhluk. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Yang mereka seru, yakni nabi, malaikat, ya, Isa putra Maryam, Uzair dan juga malaikat yang diseru dan diibarati oleh mereka, hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Mereka sendiri mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka yang bisa lebih menjadi hamba yang dekat dengan Allah? Dengan melakukan amal ibadah. Wasilah, melakukan amal ibadah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang musyrik, kalian menyembah malaikat, meminta sesuatu kepada malaikat, padahal malaikat saja berusaha untuk bisa mendekatkan dirinya kepada siapa? Kepada Allah. Kalian menyembah Isa putra Maryam, padahal Isa putra Maryam itu adalah Nabi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan apapun yang bisa menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Uzair. Ya, ini ayat. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka berusaha untuk melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah sehingga mereka menjadi orang atau makhluk yang jauh lebih dekat kepada Allah dari yang lainnya. Ini dalil yang dijadikan oleh beliau sebagai ayat tafsir tauhid, menjelaskan tentang apa? Tauhid. Hanya saja keterkaitan ayat ini dengan tauhid agak rumit dijelaskan para ulama. Keterkaitan ayat ini dengan pembahasan dan penjelasan tauhid agak rumit. Sebagian ulama mengatakan, ya, sebagian ulama menjelaskan keterkaitannya itu ada pada kalimat firman Allah Subhanahu wa taala al-wasilah. Al-wasilah. Ya, wasilah ini diartikan dengan apa? Perantara. Namun dalam bahasa Arab diartikan dengan hajat. Diartikan dengan apa? Dengan hajat. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang mereka seru itu, yakni malaikat dan para nabi yang mereka sembah selain Allah, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Ya, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dengan mengharapkan rahmat-Nya dan takut dari azab-Nya. Jadi tatkala seorang nabi itu ingin dekat kepada Allah, punya hajat kebutuhan, maka mereka minta itu kepada siapa? Kepada Allah. Jadi nabi-nabi itu saja, malaikat-malaikat yang kalian sembah itu, tatkala mereka punya hajat kebutuhan, mereka mintanya kepada Allah. Kenapa kalian minta kepada selain Allah atau kepada mereka?
Jadi intinya beliau ingin menjelaskan dengan ayat yang mulia ini bahwa yang namanya tauhid artinya meminta semua hajat kebutuhan yang kita butuhkan kepada siapa? Kepada Allah. Coba lihat para nabi. Coba lihat para nabi. Coba lihat para malaikat. Tatkala mereka membutuhkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka membutuhkan sesuatu dalam kehidupan mereka, kepada siapa mereka memintanya? Kepada Allah. Inilah tauhid. Jadi tauhid itu adalah meminta untuk dipenuhi hajat kebutuhan kita dalam kehidupan kita dunia maupun kehidupan kita akhirat kepada siapa? Kepada Allah. Inilah tauhid. Ini yang kita sebut tadi dengan tauhid uluhiyah. Karena kita sebutkan tadi bahwa tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan kita. Artinya kita tidak meminta kecuali hanya kepada Allah, kita tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, kita tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Inilah tauhid. Berarti orang yang berharap kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mungkin dilakukan kecuali hanya oleh Allah, maka dia telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa? Dengan tauhid. Ya, ini keterkaitan ayat dengan apa? Dengan bab. Ya, kembali kita ulang keterkaitannya dalam kalimat firman Allah Subhanahu wa taala al-wasilah yang diartikan dengan hajat, kebutuhan. Jadi orang-orang yang diseru oleh orang-orang musyrik, mereka tatkala meminta hajat kebutuhan, maka mereka memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat tauhid. Inilah hakikat tauhid. Maka coba lihat Nabi-Nabi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia alaihi wassalatu wassalam, kepada siapa mereka meminta? Mereka minta kepada Allah. Dan mereka berusaha melakukan amal-amal saleh untuk menjadi wasilah bagi mereka agar mereka lebih dekat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak mereka beramal saleh, semakin semangat mereka beramal saleh, dengan harapan dengan amal saleh yang mereka lakukan, mereka semakin dekat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini inti tauhid. Tauhid itu adalah meminta agar dipenuhi hajat dan kebutuhan kita kepada Allah, sebagaimana hal itu dilakukan oleh para nabi dan rasul. Kita tidak meminta kepada malaikat. Kita tidak meminta kepada nabi. Kita tidak minta apalagi kepada batu, kepada pohon, kepada kuburan. Kita tidak memintanya kepada hal itu. Kita hanya minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat disayangkan kita masih dapati sebagian orang tatkala ada hajat kebutuhan tertentu, yang mana hajat kebutuhan itu tidak bisa dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian memintanya kepada selain Allah. Minta untuk dimudahkan urusan, mintanya kepada selain Allah. Minta untuk disukseskan di dunia, mintanya kepada selain Allah. Apa bedanya mereka ini dengan orang-orang musyrik yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis? Makanya tatkala ada hajat kebutuhan kita, kerjakan salat. Kerjakan apa? Salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan melakukan senantiasa bersabar dan senantiasa mengerjakan salat. Jadi tatkala kita salat, maka ungkapkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita meminta sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya Allah, kita mintanya kepada selain Allah. Sebagaimana kita sebutkan tadi, di antara minta kesembuhan, mintanya kepada selain Allah. Ini salah satu di antara bentuk kesyirikan. Jadi para nabi-nabi Allah, para malaikat-malaikat Allah, tatkala ingin dekat
lebih dekat kepada Allah, maka mereka melakukan amal saleh dan berusaha memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dalil yang pertama yang disebutkan oleh penulis. Dalil yang kedua difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Allah Subhanahu wa taala menukil perkataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi inni bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah kata Allah tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Ya, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Ini ketegasan Nabi Ibrahim alaihissalam, kata para ulama, menjelaskan tentang inti tauhid kepada ayah dan kepada masyarakatnya, kepada kaumnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tatkala beliau berkata kepada kaumnya dan kepada ayahnya, "Innani bara'um mimma ta'budun." Sesungguhnya aku berlepas diri dari sesembahan yang kalian sembah. Bara'. Bara'un artinya berlepas diri. Ya, lawannya wala. Ya, lawannya wala'un. Jadi kita harus berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan, dan kita harus bergabung dan membela orang-orang yang orang-orang yang melakukan tauhid, membela tauhid dan membela orang-orang yang melakukan atau melaksanakan apa? Tauhid. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Innani bara'um mimma ta'budun." Sesungguhnya aku berlepas diri dari semua sesembahan yang kalian sembah. Berlepas diri, tidak ada kaitannya, tidak ada urusannya antara aku dan antara semua yang kalian sembah. Bara'. Ini salah satu di antara hal yang hendaknya diperhatikan oleh setiap kita, bahwa kita diperintahkan dalam syariat untuk berlepas diri dari kesyirikan, dari segala macam bentuk kekufuran, dan juga berlepas diri dari orang-orang kafir, dan berlepas diri dari orang-orang yang melakukan apa? Kesyirikan. Bara', berlepas diri. Jadi bara' kita arahkan kepada mereka, sedangkan wala kita berikan kepada kaum muslimin. Coba lihat Nabi Ibrahim. Beliau ungkapkan ini, "Innani bara'um mimma ta'budun." Sesungguhnya aku berlepas diri dari sesembahan yang kalian sembah. Kemudian beliau mengatakan, "Illal ladzi fatarani." Kecuali Tuhan yang telah menciptakanku. Ya, kecuali Tuhan yang telah menciptakan. Bahkan tapi aku menyembah, aku beribadah kepada Tuhan yang telah menciptakanku. Jadi ini sejalan dengan syahadat la ilaha illallah yang kita jelaskan di awal tadi. Karena la ilaha illallah punya dua rukun. Rukun yang pertama apa? Nafi, meniadakan, menafikan. Diambil dari kalimat la ilaha, artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Ini penafian. Jadi ada bara' namanya, berlepas diri dari semua sesembahan. Kemudian rukun yang kedua, illallah, kita tetapkan sesembahan hanya untuk Allah. Diambil dari firman Allah, illalladzi fatarani. Tetapi aku hanya menyembah Rabb, Tuhan yang telah menciptakanku. Jadi menafikan semua sesembahan selain Allah dan memberikan hak persembahan hanya untuk siapa?
hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi tauhid itu bukan sekedar menyembah Allah. Tauhid itu bukan sekedar menyembah Allah, tapi berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Ini tauhid. Ini penjelasan tauhid. Jadi seorang yang bertauhid itu bukan hanya seorang yang menyembah Allah begitu saja, tapi dia harus menyembah Allah, di sisi lain dia harus berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah. Makanya kalau seorang itu mengerjakan salat 5 waktu di masjid, berpuasa untuk Allah, membaca Al-Quran untuk Allah, tapi di sisi lain dia pergi ke kuburan kemudian sujud di hadapan kuburan, bertauhidkah dia? Tidak. Karena dia tidak berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Orang yang bertauhid kepada Allah, di satu sisi dia harus beribadah kepada Allah, dia mengerjakan salat untuk Allah, dia berpuasa untuk Allah, tapi di sisi lain dia harus berlepas diri dari segala macam sesembahan selain Allah. Maka orang yang bertauhid itu tidak akan mengagungkan keris. Nggak ada keris, apa bahasanya, yang dikeramatkan di sisi orang yang bertauhid. Ya, tidak ada sesajen yang dipersembahkan untuk selain Allah bagi orang yang bertauhid. Nggak ada. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari semua sesembahan yang kalian sembah selain Allah. Karena orang yang bertauhid itu hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada selain Allah. Orang yang bertauhid itu hanya berharap kepada Allah dan tidak berharap kepada selain Allah. Orang yang bertauhid itu hanya meminta kepada Allah dan tidak meminta kepada selain Allah. Ini tauhid. Ya, dan ini sekali lagi disayangkan masih banyak dari kaum muslimin yang mengaku muslim. Di satu sisi dia beribadah kepada Allah, di sisi lain dia menyerahkan atau mengarahkan ibadahnya kepada selain Allah. Sehingga hampir nyaris tidak dibedakan antara perbuatan mereka dengan orang-orang musyrik di zaman siapa? Rasulullah SAW. Sering kita sampaikan bahwa orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW, kalau saya tanya kepada antum semua, orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW, apakah mereka menyembah Allah atau tidak? Mereka menyembah Allah tidak? Menyembah Allah mereka. Mereka sembah Allah. Tapi di sisi lain, mereka juga menyembah selain Allah. Makanya sering kita sampaikan, orang-orang musyrik melaksanakan ibadah haji tidak? Laksanakan ibadah haji. Mereka tawaf, mereka sa'i, mereka wukuf di Arafah. Mereka lakukan itu. Bahkan dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an, "Wa idza ghasyiyahum mawjun kadh-dhulali da'u Allah mukhlishina lahud-din." Di saat mereka berlayar di lautan, kemudian bahtera mereka dihantam oleh ombak bagaikan gunung, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyeru, berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doa mereka hanya untuk Allah. Di saat terjepit, di saat susah, mereka nyembah Allah. Mereka minta kepada Allah. Mereka lupa dengan berhala-berhala mereka. Mereka tidak ingat berhala-berhala mereka. Yang mereka minta untuk memberikan keselamatan kepada mereka, mereka minta kepada siapa? Kepada Allah. Tapi Allah mengatakan, "Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun." Namun setelah mereka diselamatkan oleh Allah dari ombak yang menghadang mereka di tengah lautan bagaikan gunung tersebut, selamat mereka sampai daratan, sampai di daratan mereka melakukan apa? Kesyirikan kepada Allah. Jadi orang-orang musyrik itu di satu sisi menyembah Allah, tapi di sisi lain dia juga menyembah selain Allah. Makanya Nabi SAW bertanya kepada salah satu di antara mereka yang pernah kita nukilkan, "Kam ilahan ta'bud?" Berapa Tuhan engkau sembah di atas muka bumi ini? Dia mengatakan 4 di bumi,
satu di langit. Yang aku sembah, yang aku ibadati ada 5. 5 Tuhan. 4-nya di bumi, 1-nya di langit. Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bertanya, kalau engkau mengalami kesulitan, Tuhan mana yang kau minta? Tuhan yang di langit. Kalau engkau menghadapi ini dan ini, Tuhan mana yang kau harapkan? Ya Tuhan di langit. Kalau engkau menghadapi ini dan ini, mana yang kepada siapa engkau memintanya? Kepada Tuhan di langit. Lalu untuk apa engkau menyembah Tuhan yang di bumi? Kalau semuanya yang menentukan adalah Tuhan yang ada di atas langit. Logika. Ini kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah. Jadi seorang yang bertauhid kepada Allah, dia harus menyerahkan semua ibadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Artinya dia harus berlepas diri dari semua sesembahan yang disembah selain Allah. Kalau tidak berlepas diri, bahkan belum dikatakan orang yang bertauhid. Berlepas diri. Tahu arti berlepas diri? Arti kita menganggap yang kalian ibadati itu semuanya adalah batil. Yang kalian ibadati selain Allah semua adalah salah, sesat. Ini berlepas diri. Kan nggak mungkin orang berlepas diri dari sesuatu tapi dianggap sesuatu yang ia berlepas diri darinya itu masih dianggapnya baik. Nggak mungkin. Kita nasihati seorang atas kesalahan yang dilakukan, tapi orang tadi tetap tidak mau. Tetap tidak mau. Maka kita katakan, ketahuilah aku berlepas diri dari Allah. Maksudnya yang kau lakukan itu salah. Aku berlepas diri. Sama seperti yang dikatakan oleh siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Tatkala datang kepadanya beberapa orang tabi'in yang mengadukan bahwa ada sekelompok manusia di negeri kami, di daerah kami, yang mereka semangat menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu. Yatafakkaruna al-ilma, semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Akan tetapi mereka mengatakan bahwa takdir Allah itu tidak ada. Takdir Allah tidak ada. Jadi sesuatu terjadi, tatkala terjadi baru diketahui oleh Allah. Ini muncul kelompok baru di kalangan kami, dikenal dalam sejarah dengan kelompok Qadariyah. Muncul semangat belajar, wahai sahabat Rasulullah, belajar semangat, tapi mereka punya keyakinan yang agak nyeleneh. Takdir tidak ada. Takdir yang terjadi di alam semesta ini tidak diketahui oleh Allah kecuali setelah terjadi. Berarti sebelum perkara itu terjadi mereka meyakini Allah tidak tahu. Ini luar biasa keyakinan ini. Kalau dikatakan Allah tidak tahu berarti Allah apa? Bodoh, jahil. Apa yang akan terjadi nanti jam 10 malam? Kan gak ada yang tahu. Berarti kita bodoh. Masa Allah dikatakan apa yang belum terjadi tidak diketahui oleh Allah? Padahal kita Ahlussunnah meyakini semua yang terjadi dan semua yang akan terjadi dan semua yang sudah terjadi itu semua diketahui oleh Allah. Yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi semuanya diketahui oleh Allah SWT. Tidak ada yang terluput dari ilmu Allah apapun. Ini kelompok mengatakan demikian, wahai Abu Abdullah. Maka Abdullah bin Umar menceritakan, sesungguhnya aku telah mendengar dari ayahku Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala diceritakan hadis Jibril. Tatkala Nabi kita yang mulia salam ditanya tentang iman itu apa, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, sampai rukun iman yang keenam apa? Beriman kepada takdir. Harus diimani, ada takdir. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, sampaikan kepada mereka bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari keyakinan mereka. Artinya keyakinan mereka itu apa? Sesat. Maka kita juga harus berlepas diri dari kesyirikan. Berlepas diri dari sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah. Kita harus berlepas diri. Artinya kita harus meyakini bahwa yang mereka lakukan adalah salah dan batil. Ini berlepas diri. Makanya kalau ada orang bertauhid, antum bertauhid, iya. Menurut antum menyembah patung itu gimana? Ya bisa aja benar Ustaz, antum belum bertauhid.
Bisa aja benar. Tidak ada yang benar. Yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang disembah oleh manusia. Apakah dia malaikat yang dekat dengan Allah, ataukah nabi yang dimuliakan oleh Allah, apalagi selain itu, semuanya batil. Yang berhak disembah hanya Allah semata. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari semua sesembahan yang disembah selain Allah. Hanya saja aku menyembah siapa? Dan Allah yang telah menciptakan. Ini tauhid. Ya, ini tauhid. Makanya ikhwan kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan masih banyak kita dapati orang-orang yang mengerjakan salat, menunaikan zakat, berpuasa, melaksanakan ibadah haji, namun di sisi lain mereka rajin pergi ke kuburan kemudian sujud di hadapan kuburan. Sujud di sisi kuburan dia sujud. Kenapa harus sujud di sisi kuburan? Tidak boleh. Sujud hanya boleh kepada siapa? Kepada Allah. Bahkan kadangkala rasa takut mereka kepada kuburan tersebut melebihi akan rasa takut mereka kepada Allah. Buktinya, tatkala mereka di masjid, mereka berani mengangkat suara, berteriak-teriak. Ada masjid rumah siapa? Rumah Allah. Tapi coba lihat tatkala mereka berada di sisi kuburan seorang yang dianggap wali. Datang pun sambil merangkak kadang-kala. Datang sambil merangkak. Tidak berani mengangkat suaranya, takut kualat katanya. Berarti rasa takut mereka kepada selain Allah lebih besar. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu diperhatikan, dan ini banyak orang menganggap bahwa ini hal yang biasa. Tidak, ini hal luar biasa. Kita harus berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah. Ya. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah oleh umatku. Ini doa Nabi. Ya. Ini doa siapa? Nabi. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah oleh umatku. Allah kabulkan. Karena banyak umat Islam mengagungkan banyak kuburan. Bahkan satu orang kuburannya kadang ada 3-4. Kuburan Husain bin Ali. Ya, kuburan Husain bin Ali di dunia Islam seingat ana ada 3. Ada 3. Berarti Husain bin siapa? Kalau dia 3, satulah taruh dikatakan Husain bin Ali. Yang duanya Husain bin siapa? Masa ada orang punya kuburan 3 kuburan? Masuk akal? Tapi beginilah syaitan mempermainkan akal manusia. Adakah keistimewaan satu kuburan di atas kuburan yang lainnya? Dalam artian, tatkala kita berada di sisi kuburan tertentu, mungkin doa kita lebih mustajab. Tidak ada. Tidak ada. Kita katakan ya kuburan Nabi adalah kuburan yang mulia karena beliau di situ. Tapi apakah kemudian tatkala kita memohon kepada Allah suatu hajat kebutuhan, kita mesti mengucapkannya di sisi kuburan beliau? Tidak. Bahkan salawat dan salam saja tidak mesti kita mengucapkan di sisi kuburan Nabi. Antum kalau mau salawat di sini saja nggak ada masalah. Tak perlu antum harus ke Madinah baru mengucapkan apa? Salawat dan salam. Bahkan ada seorang mendekati kuburan Nabi SAW, mendekati dinding kuburan Nabi SAW. Kemudian di sana dia mengucapkan salawat dan salam. Maka ditegur oleh cicitnya Rasulullah SAW. Dipanggil, kemari dulu wahai saudara, duduklah. Sesungguhnya aku telah mendengar ayahku berkata, dia telah mendengar kakekku berkata, dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, berselawatlah kalian dimanapun kalian berada, karena selawat dan salam kalian akan disampaikan kepada aku dari manapun kalian mengucapkannya. Tidak mesti. Ya, sekarang antum berselawat,
Dijawab oleh Nabi SAW. Ya, makanya kuburan-kuburan, apalagi kuburan selain itu. Ini kuburan ulama besar. Ya kenapa rupanya? Apakah dengan berdoa di sisi kuburan ulama besar ini kemudian doa antum mustajab? Tidak. Ya, ini perlu diperhatikan. Jadi ini salah satu di antara bentuk tauhid yang harus dipahami oleh setiap kita. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Wa idh qala Ibrahimu li abi, ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari sesembahan yang kalian sembah, hanya saja aku beribadah kepada Rabb yang telah menciptakanku, yakni Allah semata. Karena Nabi Ibrahim tidak mau menyembah berhala. Nabi Ibrahim tidak mau menyembah selain Allah, apapun bentuknya. Inilah yang disebut dengan tauhid, ya. Ini yang disebut dengan tauhid. Karena manusia, kata beliau di sini, ada yang beribadah kepada Allah semata, tidak mengibadati selain Allah. Ada yang tidak menyembah kecuali selain Allah. Kemudian yang ketiga, ada yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Ada tiga, ya. Menyembah Allah semata, menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Kemudian yang ketiga, menyembah Allah di sisi lain, menyembah selain Allah. Yang bertauhid itu hanya yang menyembah Allah semata. Yang bertauhid itu hanya menyembah Allah semata. Adapun orang yang satu sisi menyembah Allah, di satu sisi menyembah selain Allah, maka ini tidak dikatakan sebagai orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan, semoga ada faedahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.